Bapak yang terhormat, kalau seandainya Bapak sudah berani melemparkan satu bukti, tentunya beserta alasannya dong. Jangan cuma videonya doang gitu. Emang ada ya orang sehat, orang waras gitu, ada ribut besar kayak gitu tanpa sebab gitu. Konflik pasca cerai antara Ruben Onsu dan Sarwenda semakin memanas setelah pihak pengacara Ruben Onsu mengungkap bukti baru. Kuasa hukum Ruben Onsu secara terbuka menyodorkan rekaman video yang memperlihatkan aksi Sarwenda tengah mengamuk secara emosional. Tindakan tegas ini sengaja diambil sebagai langkah balasan mendesak guna membalas serta mematahkan berbagai pengakuan kontroversial yang disampaikan oleh Sarwenda di podcast Denny Sumargo. Video tersebut memperlihatkan Sarwenda berdebat sengit menggunakan kata-kata kasar tanpa menyadari kehadiran kedua anak kandungnya. Bukti otentik ini secara tidak langsung menepis klaim Sarwenda yang sebelumnya mengaku selalu menjaga etika dan menghindari percekcokan di depan buah hatinya. Pihak Ruben menegaskan bahwa pembongkaran fakta yang selama ini tersembunyi terpaksa dilakukan semata-mata demi meluruskan opini publik yang dinilai telah sangat merugikan nama baik kliennya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ruben Onsu mengakui sering dicaci oleh Sarwenda dan tidak mau mengumbar aib mantan istri. Repot. Iya, jangan. Nanti malah semakin repot. Jangan dibuka aibnya. Orang Sarwendanya sendiri kok yang udah membuka aibnya. Dia yang mengolok-olok, dia yang klarifikasi, dia yang minta maaf sendiri, dia yang capek sendiri, dia yang stres sendiri, dia yang nangis sendiri. Biarin aja, dia lagi melawan dirinya sendiri akibat keangkuhan dan kesombongannya. Gue bilang juga apa? Sarwenda klaim kagak pernah berantem depan anak. Pihak Ruben Onsu langsung keluarkan bukti CCTV. Kenapa makin panas aja sih? Karena ada pernyataan Sarwenda yang katanya menjaga etika depan anak. Pihak Ruben Onsu langsung ngeluarin CCTV tuh. Di video itu terlihat Sarwenda lagi ngamuk. Dia ngamuk-ngamuk sampai ditahan sama orang sambil nunjuk-nunjuk. Ada yang bilang katanya kenapa CCTV-nya dikeluarin, itu kan privacy. Kalau kata Bang Minola, ada ketidaksesuaian ucapan sama kenyataan. Dan lagi Ruben Onsu juga sulit banget dapat waktu yang berkualitas sama anak-anaknya. Kayak ada kekhawatiran dari pihak Sarwenda kalau anak-anaknya berkomunikasi sama ayahnya. Belum lagi ada pernyataan kalau anaknya di sekolah. Pokoknya Bang Minola Sebayang udah bilang tuh, fakta yang dipegang sekarang sangat berbeda dengan apa yang disampaikan sama Sarwenda. Ingat, kebohongan itu biasanya ditutupin sama kebohongan yang baru. Bang Minola kagak mau menuduh siapapun sih. Yang penting ya kalau bicara sesuai fakta lah. Nah, kalau lu pada punya nggak temen yang suka bohong? Aduh, SW, apalagi sih, ada aja. Yang mana sih harus dipercaya, wahai Tuan Putri Cantik, Miss S $200 million juta rupiah. Baru kemarin video podcast ya, baru kamu muncul. Pembelaan diri bilang, kau setiap berantem sama Koko RO, sampai saya ngeri untuk menjaga namanya mental anak. Saya sampai mohon untuk kita jangan ribut di sini, jangan di ruangan, jangan di kamar, kita cari tempat lain. Bahkan sampai kamu cerita, ya wahai Tuan Putri, bahkan sampai Cici ternyata kebangun, ya kan? Sampai kebangun bilang masalah apa, nggak suka sama keluarga sono, gitu kan, keluarga dirimu atau apalah gitu. Udah ditambah lagi katanya anaknya pakai sampai kena psikiater. Udah gitu tambah lucunya lagi ada Unyo alias Onyo, ya. Onyo masuk langsung ke psikiater. Kayaknya ada unsur komedi aku rasa yang mau dimasukin sama si SW ini, aku rasa ya. Tolong lain kali mending masa ngomong deh SW, puyeng gue. Kita sebagai netizen ya udah kayak orang tua. Tau nggak, lama-lama gue tua sebelum umur gue ngurusin tingkah polanya SW selalu kontradiktif. Apa yang diomongin kenyataannya jump to the punch. Mana ini aja baru satu ya, bukti CCTV. Entah lagi nanti bukti CCTV apa lagi bakar dupa lagi entar apa. Penyebab Sarwenda Cherrybelle itu marah karena apa? Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nggak mungkin Sarwenda Cherrybelle setantrum itu kalau nggak ada apa-apa. Kan kayak gitu. Beda lagi kalau di CCTV si RO lagi makan bersama dengan anak-anak, tiba-tiba Sarwenda dateng marah-marah. Kalau di situ kan menurut aku videonya tidak begitu jelas. Bahkan suara Sarwenda marah-marah ke Ruben pun tidak
terdengar begitu jelas, bahkan gak jelas. Aku gak tahu Sarwenda ini marah karena apa. Kan kayak gitu. Dan ini video tentunya sudah tersebar kemana-mana, bukti CCTV Sarwenda dan Ruben ini ribut. Seperti itu kan teman-teman, yang justru akan menjadi narasi. Untung ada warganet yang secerdas Gio. Kalau warganet yang videonya dimakan mentah-mentah, ya Allah nih Sarwenda apaan sih marah-marah suami. Padahal kalau kita orang normal yang nonton video keributan Sarwenda dan si Ruben tersebut, pasti kita bertanya, ini marah karena apa? Kan kayak gitu, apa sebabnya kok bisa marah? Kayak gitu nggak? Dan ya intinya itulah, apa sebabnya Sarwenda ini marah? Itu dulu yang perlu dijawab, apa sebabnya? Kan kayak gitu. Kalau kita nggak tahu, kita menerka-nerka, jatuhnya nanti kita jadi seujon. Kan nggak baik kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang baik, yang nonton video Allah pasti disuruh follow. Iya, emang disuruh follow. Biar mungkin dengan kamu mengikutin aku, ada suatu hal dari Gio yang bisa kamu contoh untuk menjadi netizen yang lebih cerdas dan tanggap. Muak banget, asli. Dalam hidup gue gak pernah semuak ini sama seseorang. Baru kali ini gue muaknya bener-bener sampai ke ubun-ubun. Gue tahu sekarang ya, akhirnya gue bisa ngerasain apa yang dirasain sama si Sarwenda selama bertahun-tahun dengan nih laki. Gila, seenggak mau ininya dia dipojokin, dia nggak mau dipojokin guys. Dia nggak mau disalah-salahin, dia tuh maunya perfect di mata-mata orang ya. Baru sekali loh Sarwenda hadir di podcast, tapi langsung bertubi-tubi diserang sama nih laki. Kalian yang pembela Ono ya, pembela Ono, mikir coba ya, gimana ceritanya sih? Gimana ceritanya bisa nyebarin CCTV cuma karena perkara si Sarwenda bilang dia nggak pernah mau ribut di depan anak, langsung dibeberin dong tuh CCTV. Gue juga bakal ngeluarin statement kalau gue nggak pernah mau ribut di depan anak, dan gue nggak pernah mau. Gue selalu ngajak suami gue ribut itu pas anak gue lagi tidur atau nggak pas anak gue nggak ada. Tapi ada satu waktu ya, kita tuh suami istri nggak bisa ngontrol ya, apalagi masalah perselingkuhan. Laki gue kalau misalnya kedapatan beli kasur yang gue nggak tahu itu fungsi kasurnya buat apa, buat siapa, gue pasti bakalan ngamuk. Jangankan di depan anak gue, di depan mertua gue, di depan emak gue, di depan siapapun itu, gue bakalan ngamuk. Gue bakalan bener-bener ngamuk sebesar mungkin. Bisa-bisanya ya pakai senjata itu untuk melawan omongan si Sarwenda ya. Lu orang ya, coba ya nonton podcastnya si Sarwenda itu ya, jangan yang dipotong-potong, nonton itu kan ada sumbernya. Si Kodeni itu nonton itu, lu nonton itu ada 2 jaman loh, kurang lebih hampir 2 jam ya. Kalian nonton, dan jangan lupa sebelum nonton tuh kalian tuh harus wajib banget berdoa, bersihin pikiran dan hati kalian dulu ya. Jangan kalian nonton tapi sambil kayak bawa-bawa setan gitu loh, sambil kayak percuma kalian nonton, nggak akan berfungsi ya. Makanya kalau nonton podcast Sarwenda ya, buat kalian yang pembenci-pembenci, biar kalian tuh gak tambah dosa, sebelum kalian nonton ada baiknya kalian tuh bener-bener berdoa dulu, bersihkan hati dan pikiran kalian yang biar gak picik, ngerti gak sih? Video ribut dilemparin ke publik, tapi ditanya alasannya kenapa ribut besar seperti itu, gak mau dibahas. Bapak yang terhormat, kalau seandainya Bapak sudah berani melemparkan satu bukti, tentunya beserta alasannya dong. Jangan cuma videonya doang gitu. Emang ada ya orang sehat, orang waras gitu, ada ribut besar kayak gitu tanpa sebab gitu? Ayo, berani nggak? Berani nggak dikasih tahu kira-kira penyebabnya apa? Aku rasa kalau sudah sampai meledak-ledak kayak gitu, pasti ada sesuatu yang tidak beres, dan ada sesuatu yang bukan hal kecil. Sampai orang yang selembut itu dan sesabar itu bisa meledak-ledak, meluap-luap kayak gitu, itu bukan hal yang sepele tentunya. Berani nggak Pak? Daripada kita berasumsi liar nih, kira-kira itu kenapa ya ributnya? Kira-kira itu sampai Bunda Es itu bisa teriak-teriak kayak gitu? Kira-kira kenapa ya? Jangan-jangan, daripada penuh dengan jangan-jangan di kepala ini loh Pak.
Ntar kalau kita berasumsi liar, ntar kita yang disalahin lagi. Bisa nggak Pak? Bapak kan udah berani melemparkan itu video keluar, ya kan? Itu tujuannya apa coba lemparin video itu keluar gitu? Supaya Bunda S dikira dan digiring dan diframing seolah-olah emang dia itu sebenarnya bukan orang yang lembut gitu. Emang ternyata dia itu orang yang beringas, orang yang buas, yang bisa teriak-teriak kayak gitu. Gitu ya Pak tujuannya? Atau gimana? Satu pertanyaan kita, karena netizen ini tidak semua orang bodoh Pak, yang dikasih makan tai, udah tahu itu tai, terus kita langsung makan. Enggak, pasti kita mikir, kita cium dulu, kira-kira ini tai apa enggak? Layak dimakan apa enggak gitu? Bisa dimakan oleh manusia apa enggak? Itu alasannya kenapa Pak? Tiba-tiba sampai Bunda S bisa teriak seperti itu. Tolong Pak dikasih tahu ya, jangan cuma videonya aja yang dilempar. Sekalian dengan alasannya biar komplit dong, biar kita nggak berandai-andai di kepala ini, biar kita nggak berasumsi liar di kepala ini gitu loh. Ya Kak? Ya Kak lagi. Ya Pak maksudnya. Tolong ya Pak. Bikinlah netizen Indonesia ini cerdas gitu. Jangan membuat sesuatu statement, melemparkan sebuah isu ke publik, tapi bikin kita berantem para netizen di luar sana yang nggak tahu apa-apa, menelan dengan mentah-mentah. Tapi ya gimana ya, orang kalian memberikan informasi sepotong-sepotong kayak gitu. Coba komplit dong, biar kitanya cerdas juga untuk menilai gitu loh. Ya, perkara itu salah atau benar nanti yang penting komplit dulu, dikasih itu informasinya. Ributnya kenapa gitu. Terus sampai keluarga juga Bapak bilang kan sampai keluarga besarnya di situ semua giniin Ruben gitu. Coba dikasih tahu dong alasannya Pak. Aku bingung nih, soalnya di kepala aku tuh udah macam-macam nih Pak. Di kepala aku tuh udah kesana kemari, ke atas ke bawah, ke depan ke belakang nih pikiran aku. Pikiran aku udah jelek-jelek ini. Nggak mungkin seorang Bunda S bisa teriak-teriak seperti itu. Jangan-jangan dan banyak jangan-jangan di kepala aku ini Pak. Tolong Pak, alasannya kasih tahu kita Pak. Kenapa kira-kira Bunda S bisa sengamuk itu Pak? Tolong, jangan cuma videonya aja yang dilemparkan. Sekalian nama alasannya ya Pak. Berani ya Pak? Kasih tahu dong Pak, kasih tahu please. Polemik Sarwenda, Ruben Onsu kian hari kian memanas ya. Padahal proses gugatan telah berjalan ya, namun di luar sana masih ada aja hal-hal yang sepele, hal-hal kecil yang dijadikan permasalahan. Contohnya Sarwenda pindah rumah atau pergi dari rumah yang dipermasalahkan, ujungnya ada aja katanya kok pergi pindah nggak ngabarin segala macam. Ngabarin nggak, kan itu nggak ada aturan. Sarwenda punya hak buat itu kan. Tapi faktanya kan pengakuan Sarwenda bahwa dia sudah kasih tahu, ya enggak. Terus apa sih gitu loh, hal-hal seperti ini gitu loh. Masa pakai dikomentarin, pakai segala macam, kan nggak penting juga. Nanti juga kan pasti tahu di situ ada anaknya, ya enggak. Pasti kan ada handphone, ya tinggal tanyakan aja. Ya, jangan begitu dibantah. Pernyataan katanya tidak ngasih tahu, alasannya ada lagi, katanya ganti nomor dan segala macam. Aduh, complicated kali. Ya enggak, udahlah hal-hal seperti itu gitu. Nah, terus bagaimana terkait gugatan yang dilakukan oleh Ruben di pengadilan ya? Saat ini kan masih berjalan ya, masih proses. Kalau tidak salah masih status mediasi ya, jadi belum masuk dalam pokok perkara ya. Kalau menimbang-nimbang ya, mereka-reka setelah kita telaah, kita kumpulkan beberapa hal ya dari media sosial dan sebagainya, menurut saya sangat tipis ya. Ruben Onsu akan mendapatkan hak asuh penuh, ya enggak, karena tidak memiliki alasan yang kuat terkait permasalahan yang ada. Bisa saja laporannya justru ditolak, ya enggak, karena sebenarnya sudah, kalau tidak salah sudah ada putusan itu hak asuh bersama, itu sudah tepat. Kan yang permasalahkan terkait adanya katanya tidak bisa bertemu dan sebagainya, itu kan bisa bisa dimusyawarahkan. Bisa saja nanti pengadilan justru menguatkan atau hanya menambahkan terkait waktu bertemu dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya sangat tipis kalau untuk memenangkan, dan hak asuh bersama kalau menurut saya lebih tepat. Namun
pengasuhan tetap ada pada Sarwenda yang selama ini telah berjalan ya. Jadi sangat tipis kalau menurut saya Ruben akan memenangkan, apalagi hak asuh penuh. Kalau nggak salah kan ini yang diperjuangkan hak asuh penuh, ya nggak? Jadi sangat sulit ya, karena kalau hak asuh bersama kan sudah berjalan, sudah ada ya. Lagi pula kan pasti majelis hakim juga mempertimbangkan, ya nggak, di balik aktivitas Ruben Onsu yang kian sibuk, bagaimana ya nggak dia akan bisa mengasuh anak-anak, itu kan masih pasti menjadi pertimbangan juga ya. Jadi sebenarnya sudahlah, kalau menurut saya cabut aja lah itu gugatan, ya enggak, hanya justru akan membuat kacau riuh dan kasihan anak-anak ya. Udahlah, kembali seperti dulu ya, itu anak-anakmu, bagaimana caranya diskusikan. Kalau menurut saya Sarwenda sudah mencair aja, silakan ya. Terkait harta gonogini juga bisa dibicarakan, nafkah juga sepertinya Sarwenda sudah tidak lagi mempersoalkan ya. Jadi udahlah, selesaikan dengan baik demi anak-anakmu.